Hasto adalah enabler utama. Betul. Hasto dan PDIP-nya itu ada 9 tahun ada enabler utama. Ya. Itu gagal memenangkan Ganjar Ya. di dapilnya. Ingat kan? Ya, Kita bahas di sini. ya. Itu tidak akan dilantik. Ya. Ya ternyata nggak ada yang seperti itu. Saya sih menunggu kalau misalnya Hasto katanya menyimpan video inilah, menyimpan video itulah, rekaman ini, rekaman itu. Ya. Silakan di-share. Koalisi permanen tuh gak ada lah namanya koalisi permanen berdasarkan kesepakatan. Hati-hati juga Gerindra sama Pak Prabowo, belum tentu juga 2029 siapapun termasuk Pak Jokowi akan tetap mendukung dia. Halo semuanya, selamat datang di Total Politik dan kali ini bersama dengan saya, host Infal yang sedang menggantikan para bos-bos yang hari ini kebetulan berhalangan. Jadi hari ini saya menggantikan Mbak Uni. Begitu. Kamu ini ya generasi kedua pemilik Total Politik ya? Wah enggak dong. Wah, kalau diturunkan ke saya berarti abis ini harus isu suksesi ini udah mulai masuk ke Total Politik ya. Podcast. Iya, dinasti podcast ini ya Mbak, bukan dinasti politik ya. Oke, kali ini kamu harus memperkenalkan diri kamu dong. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad. Saya sebenarnya produser di sini, biasa di balik layar. Ikut mengurus Bang Ari, Mas Budi dan juga Mas BHM di sini. Kemungkinan juga nanti kalau Mbak Uni ada waktu boleh juga nih Mbak Uni kapan-kapan ada show sendiri di sini. Aduh. Ya kan, karena Mbak Uni tapi punya real talk ya Mbak kalau di IGN Times. Ada POV Times. Nah itu betul. Nah Mas Topo sama Mbak Topo nih kalau kata BHM udah mulai membuka pasar baru Mbak. Tadi kita Mas Topo kan, dia buka lagi baru. Namanya Mbak Topo. Oh Mbak Topo. Jadi laki-laki dan perempuan semuanya dapat porsi yang sama kalau di sama BHM ini. Oh gitu. Iya. Tapi gue tuh kalau muncul di Total Politik ini belakangan kamu tahu kan? Tahu. Di sini tuh berkumpulnya pro Jokowi ya. Iya. Luar biasa, solid sekali pro Jokowi. Iya, kebetulan mereka emang paling kenceng aja suaranya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal Pak Jokowi ini, salah satu orang yang sering mengkritik Pak Jokowi nih Mbak. Sekjen PDIP Hasto akhirnya ditahan semalam atas dugaan terbukti menyuap komisioner KPU dan juga penghalangan penyidikan dari kasus PAW anggota DPR RI Harun Masiku. Nah ini kan kita udah 2 bulan terakhir nih Mbak membahas soal Sekjen Hasto yang dijadikan tersangka sekitar bulan Desember akhir bulan lalu. Nah Mbak Uni sendiri ngeliatnya gimana nih akhirnya Sekjen Hasto ditahan oleh KPK? Ya menarik, membuat konstelasi politik menghangat ya. Apalagi hari-hari ini terutama sejak tanggal 17 Februari kan teman-teman adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasinya atau demo ke arah Istana Presiden ya. Kemudian kemarin juga pas banget Presiden melantik 961 kepala daerah ya. Hasil dari Pilkada serentak November 2024. Jadi waktunya itu menarik ya, dari segi timeline itu menarik. Sepertinya orang ngelihat akhirnya jadi juga Hasto ditahan ya. Tapi gini, kalau buat saya dan kami di IDN Times lah sebagai salah satu dari media, tentu kita semuanya termasuk dan semoga Total Politik juga demikian. Kita harus mendukung upaya pengusutan tindak pidana korupsi ya dengan setuntas-tuntasnya karena korupsi ini kan apalagi sekarang presidennya kemana-mana ngomongnya bocor korupsi ya. Dan lebih dari 20 tahun yang lalu almarhum Profesor Sumitro Djahadikusumo, begawan ekonomi ayahnya Presiden Prabowo, itu sudah melontarkan soal bocornya anggaran 30% ya. Jadi yang terbaru adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa penyaluran bansos itu
tidak tepat sasaran Iya, 50%. 50% betul. Jadi bayangin kalau dari 500 triliun ya, Iya, 500 triliun, sekitar 250 triliun. 250 triliun. Kalau tepat sasaran kan nggak perlu efisiensi anggaran Betul. karena harus presiden mencari alokasi anggaran 325 triliun untuk program unggulannya, Iya, termasuk makan bergizi gratis, dan belakangan juga ternyata ada alokasi juga dari efisiensi itu untuk Danantara ya, iya, betul. yang kalau tidak berubah akan diresmikan 24 Februari. Iya, Jadi kembali tadi kita mesti mendukung betul. ya. Jadi diusut tuntas. Dalam kasus Hasto ini sudah ada yang dihukum, divonis Iya, ya. Sudah ada bukti-bukti yang dikumpulkan versi KPK iya, ya. Meskipun pertanyaan besar kepada KPK selama ini juga, masa sih KPK tuh nggak bisa nangkap Harun Masiku, ya kan? Di KPK itu ya ada juga penyidik dari kepolisian, KPK bisa minta tolong juga. Polisi Indonesia kita udah pernah bahas ya di yang sebelum-sebelumnya. iya, Polisi Indonesia itu dianggap one of the best police di dunia dalam hal ini musi gue ini ya, musi iya. gue Bold and persempit. underline. Gue persempit Iya, dalam hal memburu teroris dimanapun dia berada ya, iya, bisa gitu. Tapi giliran ada urusan yang korupsi nih kelihatan gamang ya. iya, Orang itu biasanya gamang itu salah satunya itu mungkin ada konflik of interest. oke. Kalau dia melakukan begitu saja, itu biasanya dia tuh merdeka, nggak ada konflik of interest. Seperti mungkin ketika polisi itu memburu teroris, Iya, langsung dapat tuh susah-susahnya ya. iya, Nah jadi ada banyak kasus, apalagi sebelumnya ketua KPK sebelumnya Firly Bahuri juga dari kepolisian, yang sekarang juga kan. jadi tersangka juga. Jadi Harun Masiku nggak ketangkap sampai sekarang itu menurut saya is a big joke ya. Iya, Salah satu skandal yang paling memalukan dan ya big joke ya. iya, Tetapi kayaknya nggak ada yang merasa malu gitu. Termasuk KPK nggak ngerasa malu ya. Lalu sekarang Hasto ya. Kita dukung. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita mendukung pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih. oke. Ya kan? Iya, Karena selama ini ada kasus-kasus korupsi yang tidak diteruskan, padahal sudah diperiksa, iya, apakah itu oleh KPK, apakah itu oleh Kejaksaan Agung, dan tidak diteruskan karena ternyata orang yang diperiksa ini elit-elit, pejabat tinggi, bahkan ada menteri iya, yang dari era Jokowi sampai sekarang juga masih ada di eranya kabinet Merah Putih Prabowo. iya, Di hold aja kasusnya, betul. ya, tidak diteruskan semata-mata karena mereka-mereka ini menjadi bagian dari kekuasaan. Ya masyarakat makin sulit untuk percaya bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan itu adalah pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih. Oke. Gitu. Nah dalam konteks ini apalagi Hasto selama ini paling kencang ya Iya, mengkritisi Presiden Jokowi di akhir-akhirnya. Hasto adalah enabler utama. betul. Hasto dan PDIP-nya itu ada 9 tahun ada enabler utama. Mungkin bahkan sejak zaman wali kota. Iya, Kemudian 2 periode, kemudian gubernur DKI, presiden sampai 9 tahun. PDIP terutama Hasto itu adalah enabler utama Iya, ya iya, dari kekuasaan Presiden Jokowi ya. iya, oke. Nah, jadi ibaratnya itu kalau sekarang tuh mungkin kita bilangnya kalau sekarang kan politisi yang dianggap paling berkuasa dan paling berpengaruh Sufmi Dasko Oke. ya, wakil ketua DPR. Iya. Dibilangnya Don Dasko Don, ya. iya. Jadi Don Dasko ini mungkin penghormatan ya, complimentary ya. Iya. Karena dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh. Ya ini kan masyarakat juga melihatnya from Hasto to Dasko. Oh, Pada I see. saat 9 ketika PDIP adalah enabler dan pendukung utama dan yang paling dekat dan bahkan paling dimanfaatkan untuk mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi, terutama di kalangan politisi karena dia kan kayak kakak kelasnya ya, koordinator kalau Iya. sekretariat bersama. Jadi PDIP lah karena seatnya paling banyak ya Iya. koalisinya. Ya dia mungkin memainkan peran yang sangat berpengaruh seperti yang dilakukan oleh
Dasko saat ini gitu ya. Oke. Jadi ini situasinya cuma berganti orang aja yang Oke. memegang kekuasaan itu, tapi Hasto pernah ada di posisi seperti itu ya. Dan karena dia dalam posisi ya orang yang berkuasa itu tends to corrupt ya kan? Ya, Tends ya. tense. Kan seperti Lord Acton Ya, bilang ya. memiliki kecenderungan. Kecenderungan Ya, karena godaannya itu luar luar biasa biasa, besar besar. karena kekuasaan itu Ya, ya. Ya itu yang ada dalam benak masyarakat tuh itu. Jadi saya ngelihat media juga melihat dan di media sosial juga kelihatan bahwa ketika kasusnya Hasto mereka juga mengatakan ya Hasto ini sebelumnya adalah orang yang ikut berjasa membuat situasi seperti ini ketika dia mendukung 1000% Presiden Jokowi ya, bersama PDIP. ya, Ya, termasuk menggolkan undang-undang yang melemahkan KPK. KPK, undang-undang Cipta Kerja, semuanya. Pasti itu ibaratnya tuh quote unquote tuh korlapnya yang memastikan lintas partainya supaya mendukung undang-undang ini, Ya, ya boleh jadi adalah dia karena dia adalah dari partai yang terbesar ya, di DPR. partai penguasa di Nah DPR. ini jadi mixed feeling ya. Ya, Tetapi kalau buat saya pribadi ditanya, saya mendukung pengusutan ya, ya, oke. pengusutan kasus korupsi ini. Jangan sampai sentimen politik apa segala macam kemudian membuat kita jadi membela orang yang boleh jadi memang terlibat dengan kasus Kasus korupsi. korupsi gitu ya. Dan Hasto kan kemarin ketika ditangkap dia mengatakan dia kooperatif Ya, ya. Siap untuk diperiksa, ya saya rasa ya begitulah ya, bahwa ini kemudian dianggap sebagai, oh ini mungkin game changer nih, karena sebelumnya sempat beredar kabar bahwa sudah ada komunikasi antara Ibu nah, Mega, ya, Ketua Umum PDIP dengan Presiden Presiden Prabowo. Prabowo, Ya, yang membuat ini kan cukup lama sejak dinyatakan sebagai tersangka kan nggak ditahan ya. ya, Sempat beredar seperti itu, saya juga mendengar seperti itu bahwa ada seperti itu. Ya itu sesuatu yang menarik dan kemudian reaksi dari Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP adalah satu, tidak mengganti posisi Hasto sekjen. sebagai sekjen, Ya, langsung dia handle. Kedua, dia menerbitkan surat yang meminta supaya kepala daerah dari PDIP yang baru dilantik kemarin itu menunda ya, perjalanan perjalanan menuju retreat di Magelang. di Magelang ya, Ya, yang harusnya itu segera dimulai. Dan pada saat kita taping ini ya, kan hari hari Jumat, Jumat tanggal ya. 21. Kami tim IDN Times yang ada di Jogja memonitor bahwa mereka kepala daerah PDIP berkumpul di Jogja Ya, menunggu perintah dari ketua umumnya apakah mereka akan pergi ke retreat join atau tidak. ya, Dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang kayaknya jadi PIC ketua panitia retreat ya, kepala daerah mengatakan keikutsertaan kepala daerah dari PDIP ditunggu sampai jam 3 tiga. sore ya. Ya, Kita akan melihat apakah ini benar akan menjadi semacam penanganan Hasto itu menambah bensin ya, menambah ya bensin ke api sekam politik yang sudah terjadi ya. ya, Atau tiba-tiba nanti seperti yang suka terjadi di ya, politik kita, tiba-tiba kempes aja ya, karena ada kesepakatan di balik layar yang terjadi dalam menit-menit dan jam-jam ini. ya. Nah, itu juga menarik tuh, tadi Mbak Uni udah menyinggung komunikasi antara Ketum PDIP Ibu Megawati dan juga Presiden Prabowo terkait penahanan Hasto yang kurang lebih 1,5 bulan ya Mbak, nggak ditahan, masih bisa beraktivitas padahal udah statusnya tersangka. Nah, Dan udah digeledah juga kan? iya udah. Maksudnya gini, kalau kemarin Ketua KPK mengatakan bahwa penahanan ini dilakukan antara lain supaya tidak kabur, tidak Ya, menghilangkan barang bukti apa ya, segala macam. Kayaknya semuanya mungkin udah sudah udah dilakukan. dilakukan Ya, penggeledahan dan penyitaan barang-barang ya. bukti itu sudah dilakukan oleh KPK kan? Nah itu dia Mbak, karena udah digeledah, udah diperiksa semuanya dan baru ditahan hari ini. Apakah yang sebelumnya dikabarkan Presiden Prabowo dalam tanda kutip memberikan proteksi kepada Sekjen Hasto setelah berkomunikasi dengan Bu Mega, apakah proteksi Pak Prabowo ini sudah habis kepada
Sekjen Hasto atau gimana nih Mbak Uni melihatnya? Saya nggak bisa memastikan bahwa ada proteksi itu karena Ya, itu adalah hal yang harus diverifikasi, tidak cukup hanya ke 1 atau 2 orang ya. ya, Tetapi bahwa, Presiden Prabowo itu memastikan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno, itu langsung, terpilih sebagai cagup dan cawagup, daerah khusus, ibu kota Jakarta dalam 1 putaran, ya, itu jelas itu adalah intervensi dari, Presiden Prabowo. oke, Karena, kabar yang beredar adalah, ada upaya-upaya dari, orang yang saat ini sosok tokoh yang belakangan ini berhadap-hadapan dengan PDIP dan Ibu Megawati yang ingin supaya 2 putaran ya. oke, Jadi itu adalah bukti ya ya, bahwa Presiden Prabowo, dalam konteks ini berarti kan favorable ya, ya, mendorong, mendukung Mas Pramono Anung untuk udah 1 putaran aja, nggak ya, usah dicari-cari 2 putaran, apalagi harus ke Mahkamah Konstitusi konstitusi, apa ya, segala macam ya. Di situ kita ngelihat bahwa, Pak Prabowo, favorable, ya, dan ini juga hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati kan panjang ya, dan sebetulnya baik-baik aja, nothing personal, nggak pernah ada. Pak Prabowo pernah jadi cawapresnya Bu Mega, ya, Megawati di 2009 ya. Dan, Pak Prabowo udah berkali-kali mengatakan bahkan sebelum dilantik resmi bahwa dia ingin semuanya berkumpul bersama tokoh-tokoh bangsa ini ya. ya, Meskipun dengan ngelihat situasi apalagi ke situasi hari ini, ya, susah banget tuh. mhm, Tadinya kan mau ada presidential club klub, gitu ya, ya. Iya, nggak mau. Mungkin mungkin bukan mungkin ya, saya sih yakin bahwa masalah antara Bu Mega dengan, Pak Jokowi itu jauh lebih sulit untuk dipersatukan ketimbang Bu Mega dengan Pak SBY, yang oke, juga sempat lama, tidak bisa berkomunikasi ya, dengan baik ya. Tapi ini beda, ini kan masalahnya perasaan dihianati yang luar ya, biasa cukup besar besar ya, ya. ya, Karena Bu Mega dan PDIP merasa sudah memberikan banyak fasilitas dan dukungan kepada Pak Jokowi sejak, di wali kota ya. ya, Kalau Pak SBY kan sebenarnya enggak, cuma mhm, karena dianggap tidak bilang aja bahwa ya, akan mencalonkan gitu. ya, Jadi, eee, politik itu banyak ditentukan oleh apa yang dibicarakan di balik layar sih Ahmad. ya, Ya, jadi statement-statement itu, aku pasang di Twitterku ya, mhm, X. Jadi kalau ada itu aku bikin itu pada saat, Prabowo pidato mhm, yang muji-muji Pak Pak Jokowi ya, Jokowi dan sebaliknya Pak Jokowi juga muji-muji Pak Prabowo Prabowo kan. ya, Gini, ada pepatah lama yang mengatakan ya, ya, eee, apa, eee apa yang jadi saya bilang gitu, apa yang disampaikan oleh para politisi di forum-forum terbuka seperti itu, mhm, mengingatkan kepada sebuah pepatah bahwa dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu, oke, ya kan? ya, Jadi semuanya tuh lagi saling ngejaga nih, mhm, semuanya saying nice thing, apa segala macem, karena kalau orang terbuai ya, karena pujian, ya, diharapkan dia lengah. oke, Ya kan? Diharapkan pada saat dia lengah itu kemudian dilakukanlah sesuatu ya. oke. Mbak Uni melihat ada kemungkinan terjadi seperti itu bahwa ketika 2 pemimpin besar ini sedang saling memuji ya, 2 orang yang masih sangat berpengaruh di negara ini masih saling memuji tuh seperti kemarin di ulang tahun Gerindra, akan ada kelengahan-kelengahan dan itu akan dimanfaatkan oleh salah satunya? Dari segi track record ya, track Mmm, record Pak Prabowo tuh orang yang loyal oke, ya. Wah semuanya yang pernah kenal Pak Prabowo, yang kenal deket, terus kita yang mengamati dari pemberitaan ya, luar, ya, bagaimana orang-orang itu tetap bersama Pak Prabowo pada saat Pak Prabowo itu kayak apa ya, dalam posisi yang tidak berdaya, ya, keluarganya juga sehingga harus ke luar negeri apa segala, tapi orang-orang ini tuh loyal ya, oke, siap bersama-sama Pak Prabowo dalam susah dan senang. oke, Ya yang 20 tahun membangun Gerindra juga. Saya tidak melihat, Presiden Jokowi adalah tipe yang seperti itu. Ya, oke, jadi kalau
kalau ngelihat bahwa ini yang sedang memuji, mungkin Pak Prabowo-nya memujinya sincere dengan catatan, ya gue baik ya sekarang ya. Saya ingin menjaga hubungan komunikasi kemanusiaan yang baik. Ya tapi jangan kemudian mengkhianati saya atau Ya, melakukan gerakan-gerakan apalagi menyusahkan saya, ya, ya. Nah itu juga pasti ada seperti itu, gitu oke, ya. ya, Nah, ini kan juga yang sebenarnya menjadi, salah satu alasan dari 13 alasan teman-teman mahasiswa berdemo, ya, ya. Karena kalau kebetulan kan yang melakukan wawancara live pertama dengan, koordinator Aliansi Pusat BEM Seluruh Indonesia itu adalah ya, ADN Times. oke, Si Herianto ya, ya, mahasiswa dari Lombok mendarat di Jakarta 17 sore, dia langsung kami jemput ke kantor. ya, Kan salah satu yang dia sampaikan adalah mahasiswa tuh melihat ini masih ada matahari kembar, ya kan? oke, Karena Presiden Prabowo contoh yang dia kasih contoh nih, ya, eee, ketika kenaikan gas LPG ya, ya, Menteri Bahlil, Menteri SDM mengatakan ya bahwa ini adalah keputusan dari, pemerintah lah pemerintah ya. ya, Dan tapi kemudian Bang Sufmi Dasko mengatakan tidak pernah ada perintah dari presiden ya, betul, untuk, skema yang baru itu, ya ya, kan. Jadi artinya, wah ini jadi yang benar nih perintah siapa nih? ya, Bahlil ini menjalankan perintah siapa gitu kan. oke, Nah ini salah satu yang dicontohkan oleh adik-adik mahasiswa, kenapa oke, mereka melihat bahwa ada matahari kembar. Saya ngelihatnya bahwa gini, harapan terhadap Presiden Prabowo tuh untuk mhm, melakukan koreksi gede. oke, Tapi ternyata kemudian sepertinya Presiden Jokowi masih ada dalam bayang-bayang dari pengambilan-pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden Presiden Prabowo, Prabowo. ya, Ya meskipun tadi ada bantahan bahwa oh contohnya itu yang Pilkada DKI kan Presiden Prabowo nggak nurut. ya, Ya tapi mungkin kan banyak keputusan yang lainnya ya ya, yang dibuat yang, ada dari mahasiswa dan masyarakat masih melihat kok masih banyak ya cawe-cawe dan pengaruh dari, Presiden, Jokowi, not to mention bahwa 17 menterinya, juga masih ada di kabinet Prabowo. ya, Nggak semuanya bermasalah, banyak memang, menteri-menteri dari era Jokowi yang memang yang perform ya, perform ya, ya, tetapi juga ada yang bermasalah juga ya, ya, ada yang bermasalah juga termasuk yang udah sempat diperiksa juga oleh aparat hukum, ya, tapi, masih juga diangkat oleh, Presiden Prabowo. Prabowo. Oke Mbak, tadi kita udah ngeliat ada hubungan antara Presiden Prabowo dan Pak Jokowi yang sepertinya membuat mahasiswa ini gusar gitu Mbak. Tapi kayaknya hubungan ini juga tidak hanya membuat mahasiswa tapi juga mantan partainya Pak Jokowi ini juga masih wait and see nih terhadap hubungan keduanya. Karena dengan ditahannya Sekjen Hasto, apakah kemungkinan atau peluang PDIP untuk gabung ke koalisi pemerintah ini akan menjadi semakin tertutup karena adanya penahanan nih, jadinya PDIP mungkin akan melawan dengan mode full oposisi, atau justru ini akan malah mempermudah PDIP masuk karena kritikus utama Pak Jokowi di PDIP yaitu Sekjen Hasto sudah ditahan gitu Mbak. Gini, kelihatan banget bahwa, mode oposisinya PDIP Ya, terhadap, pemerintahan yang sekarang yang juga masih ada pengaruh, orang-orangnya dari era Jokowi, ya, itu kelihatan lebih bingung, lebih oke, gamang ketimbang ketika 10 tahun PDIP menjadi oposannya di eranya Presiden SBY. Jelas, ya, ya kan? Clear, ya, ya kan? Ini tuh kayak apa ya? Kayak mau oposisi apa enggak? Mau ya, oposisi apa enggak? Kalau itu jelas 10 tahun oposisi zaman SBY. Tapi sekarang itu kan nggak pernah ada statement bahwa kami oposisi. ya, Nggak ada. Yang ada adalah maksudnya nggak ada sikap resmi ya, dari, ya, partai. kayak itu masih di Kongres nanti Mbak 2025, Nah apa tapi April, iya ya, makanya kan jadi belum ada sampai sekarang kan ya, belum ada. ya, Yang ada adalah omongan Hasto, ya, ya. Mungkin omongan siapa, yang muncul di talk show ya, ya. Nah itu jadi personal, tapi kan pertanyaannya apakah ini adalah posisi resmi dari PDIP ya, ya. Misalnya
pernah kan sebelumnya kita juga, apakah misalnya Bu Mega akan mengatakan, "Oke, kami memilih untuk di luar pemerintahan Presiden Prabowo." Iya, Atau terbuka kemungkinan untuk masuk dalam, bergabung. bergabung dengan syarat ini, Iya, gitu kan. iya, Belum ada iya, kata-kata seperti itu. Tapi waktu zamannya SBY posisi PDIP jelas. jelas. Iya, Kalau ini tuh apa? Nah, itu menurut saya itu juga dipicu oleh fakta bahwa ya ada juga orang-orang elit di PDIP yang memang nggak clear-clear amat, iya, posisinya juga berbahaya. oke. Ini yang namanya politik sandera, ya kan? Hmm, Jadi mereka nggak bisa sekenceng-kencengnya, iya, ya, karena ya kalau kenceng nanti langsung di apa namanya, diperiksa mungkin atau whatever lah, ya kan? ya. Itu sikap PDIP dalam pemerintahan ini, Iya. itu beda banget sama sikap oposisi PDIP terhadap 10 tahun Oke. pemerintahan SBY. Tapi apa Mbak yang ngebedain? Karena tadi Mbak Uni bilang kalau sama Presiden SBY dulu kan cuma sekedar dibohongin, maksudnya nggak dibilangin kalau Presiden SBY akan maju gitu. Heeh. Tapi mereka bisa full mode oposisi selama 10 tahun yang sangat amat vokal ya. Tapi justru di zaman Pak Jokowi yang menurut Mbak Uni rasa sakit hatinya lebih dalam karena ada pengkhianatan dan segala macamnya. Tapi kayaknya terlihatnya PDIP tuh masih agak ngerem untuk masuk mode oposisi seperti Tadi waktu saya zaman Pak barusan SBY. bilang, jadi ada orang-orang di PDIP yang mungkin nggak clean-clean amat gitu Oke. ya. Sehingga kemudian ini menjadi apa ya, menjadi semacam senjata ya. Oke. Senjata bahwa wah kalau misalnya full kencang Mhm. ya nanti bisa kena gitu ya. Oke, ya. Kita nggak perlu sebut nama lah. Saya Iya. rasa ini Mas Topol nih yang nonton ini kan Iya. orang-orang yang terbiasa tahu tentang isu politik ya. Iya, Jadi iya. itu yang situasi terjadi kita dalam sekarang dalam politiknya itu politik sandera ya, Iya. politik sandera sehingga ya nggak bisa lah benar-benar seperti itu ya. Iya. Nah ini yang saya rasa membedakan karena mungkin dulu Pak SBY nggak model seperti itu. Pak SBY itu nggak model yang misalnya ke anak buahnya itu membiarkan kalau terjadi kesalahan sedemikian sehingga nanti kalau ternyata udah gue biarin aja deh. Iya. Nanti kalau nanti bisa gue manfaatin nih kalau Oke. misalnya diperlukan gitu ya. Nah itu sih. Oke. Mbak dengan Sekjen Hasto ditahan, Kita jadi membahas Harto tadi janjinya enggak. Iya. Ini karena berubah dengan sangat amat cepat jadi Mbak nih teman-teman dinamika sekalian politik banyak ini. yang suka nanya ke saya ya, termasuk ketika episode dengan yang akhirnya kita membahas Seskap, Ya betul. Mas Teddy ya. Ya. Dipikir itu emang dari awal rencananya enggak Iya, enggak iya. pernah direncanakan. Jadi total politik ini yang setahu saya yang melibatkan saya Iya. itu mengalir aja, Betul. ya. Nggak pernah Betul. tahu, kadang kita oke bahas ini ternyata tiba-tiba ada perkembangan terbaru gitu Iya. ya. Sebenarnya kemarin waktu bahas Mayor Teddy itu kan udah ada pintu-pintu yang mau kita jelaskan nih tentang orang dekatnya Pak Prabowo ada ini, tapi ternyata full 1 jam kita bahas tentang Mayor Teddy. Ternyata lumayan juga yang nonton ya. Lumayan cepat itu Lumayan, udah 100 ribu lebih. termasuk Seskap tadi nonton juga. Oh gitu. Iya. Oh Mbak Uni dapat laporan tuh berarti. Oh dia bilang dia nonton. Oh, gimana Mbak responnya Mbak? Positif. Oh positif. Positif, Oke. positif. Oke Pak. Tuh, Mayor Teddy pun merespon positif. Jadi kalau Pak Anda yang masih menghujat Mbak Uni, Mas BHM gara-gara kita ngomongin Mayor Teddy-nya Ya pun gini, seneng. kadang-kadang saya tuh ngerasa gini. Ini buser-buser ini, Ya. ya yang mujat-mujat ini, Ya. mungkin ring 200. Wah, oke. Ya ring 200 nggak tahu boro-boro apa segala macam. Mungkin karena memang dikondisikan untuk menghujat. Ya. Ya. Briefnya adalah menghujat ya. Oke. Ya. Padahal ya kita sama orang yang mereka belain ya biasa-biasa kita Iya. komunikasi lancar-lancar aja gitu. Iya. Jadi ya kadang-kadang saya kasihan juga sih. Ya tapi mungkin itu briefnya tuh seperti itu Oke. gitu ya. Antara brief atau emang nggak akrab-akrab aja mungkin Mbak. Kalau Mbak Uni ini kan sama Mayor Teddy ini kan Kita sama narasumber itu kan Iya, komunikasi. iya. Apalagi menurut saya, nah ini menarik ya. Kemarin kan Mensesnek Pak Prasetyo Hadi iya. akhirnya turun menemui Iya. demonstran Iya. ya.
Saya lihat ada Herianto Resida dan kemudian Iya. dia malah menandatangani Tuntutan ya? 13 tuntutan. Iya. Dia bahkan membahasakan jangan saya ngeliat bukan menteri tapi abang, kakak kalian Oke, lah. iya. Karena saya masih muda juga, dia masih 45 tahun Iya, ya. iya. Jadi mau mendengar, Iya. oke nanti kita dialog apa segala. Meskipun gini, saya ngelihatnya ini positif attitude Oke, ya iya. untuk merespon karena ya gini, mahasiswa jangan dimusuhin karena mereka menyuarakan aspirasi. Ini Iya. mereka gini, kalau situasi seperti ini ya, kemudian efisiensi anggaran, ekonomi melemah, daya beli melemah, Iya. mereka adalah generasi yang gelap emang. Iya, oke. Begitu mereka lulus nyari kerjaan susah. Susah, betul. Karena perusahaan-perusahaan pada layoff, Layoff, tutup iya. ya. Jadi mereka yang sedang merasakan terdampak ya, terancam ya, Iya. gelap nih. Kalau Iya. nggak mau pakai istilah gelap, gloomy lah, mendung Mendung ya. ya. Jadi wajar. Itu dari sisi mereka Iya. ya. Dari sisi keluarganya, orang tuanya, mereka Iya. melihat orang tuanya dalam kondisi yang mungkin sulit. Iya. Ada kena PHK apa segala macam. Jadi mahasiswa tuh jangan dicurigain bahwa mereka Iya. itu digerakkan. Memang jelas-jelas kok. Jelas-jelas bahwa mereka terdampak dan masa depan mereka at stake ya. Iya. Jadi jangan dihadapin sebagai musuh. Iya. Justru harus didengar dan semua pemerintahan, apalagi pemerintahan sekarang Pak Prabowo harus melihat bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu kayak semacam input karena mereka ada di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, di universitas. Iya. Dan kecenderungan seorang pemimpin itu kan menjadi orang yang kesepian. Ya, Oke. karena diproteksi oleh hanya segelintir orang-orang dekatnya. Iya. Sehingga sangat mungkin dia terpisah dari kenyataan yang ada di akar rumput Iya. ya. Nah, demo mahasiswa menurut saya apalagi yang bergelombang besar memaksa pemimpin untuk melihat beyond laporan-laporan asal Bapak senang yang disampaikan oleh pejabat-pejabatnya Iya. ya. Nah, jadi kemarin itu menurut saya itu adalah good start, Iya. tapi kita menunggu apakah cuman omon-omon saja. Oke. Bahwa mau menerima dengan upaya meredam. Oke, kan zamannya Pak Jokowi juga pernah tuh demo BEM kemudian diundang Iya. makan malam Iya. ya kan. Iya. Nah sesudah itu agak Iya, reda. agak Iya. gimana gitu Iya. ya. Seperti memberikan cek kosong Oke. ya kepada Pak Jokowi. Sama seperti demo Mei 98 juga sebetulnya akhirnya memberikan cek kosong juga ya. Iya. Nah, tapi kita berharap bahwa mahasiswa dengan dan bersama-sama dengan media, dengan warga yang peduli, itu terus mengawal apakah memang tuntutan yang 13 ini Iya. itu memang diperhatikan dan ada koreksi. Iya. Nah, jadi jangan bagus bahwa sudah langsung menemui, Iya. tapi nggak bisa lengah juga ya. Iya. Tetap kan kita sudah melihat bahwa warga tetap harus speak up Yes. ya, sehingga ada perubahan apa Iya. segala upah minimum lah segala macam. Jadi kalau ada yang macet apa segala macam jangan ngeluh juga ya. Iya. Warga Jakarta dan warga kota-kota yang lain Iya. karena pada sebetulnya ya kalian itu nebeng nasib juga Iya. untuk diperjuangkan oleh mahasiswa-mahasiswa Iya, ini ya. betul. Tapi mahasiswa juga jangan gampang untuk terlena gitu Iya. loh. Iya. Gampang untuk terlena ya. Ya. Ya tentu kita harapkan aksi yang puncaknya hari ini ya Mbak 21 Februari 2025 berjalan dengan aman, tertib, lancar dan aspirasi yang disampaikan oleh para teman-teman mahasiswa bisa disampaikan dengan baik dan diterima. Harus dimonitor, Ya. jangan dikasih Mensesnek udah menurut saya udah oke, udah Ya, bagus ya. menemui. Ya. Jadi ini harus terus dimonitor apakah sekedar menemui aja, Ya. tapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada Ya. koreksi terhadap 13 hal itu. Ya. Kan sebetulnya gini, protes dari masyarakat akhirnya kan membuat rekonstruksi anggaran ya. Ya. Kemarin kan kebetulan ada tamu Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, Pak Laksana. Ya. Dia juga cerita dan kemarin juga makan siang sama Menteri Pariwisata. Ya. Jadi ada revisi terhadap efisiensi anggaran. Oke. Karena
Presiden juga menerima masukan bahwa ada pos-pos yang harusnya berkaitan dengan pelayanan publik apa segala macam yang kena. Jadi padahal maunya presiden kan katanya nggak seperti itu, Iya, ya kan? iya, Maunya presiden tuh yang perjalanan dinas, seminar, seremoni, iya, studi banding, kemudian ATK, apa iya, segala macam itu yang benar-benar dipangkas ya. iya, Dan itu kita setuju kita setuju ya. Tapi kalau yang lain ya mestinya enggak. Nah, akhirnya ada koreksi dan koreksi itu kan terjadi karena protes dari masyarakat, iya betul. ya kan? Iya, Jadi memang masyarakat itu kita semuanya termasuk total politik, mahasiswa itu memang media memang iya, harus terus mengawal gitu. iya, oke. Mbak, oke tadi kayaknya menarik tuh kita bahas soal efisiensi anggaran dulu tuh sedikit tuh. Banyak mahasiswa ini melihat juga ya di realita yang akhirnya membuat mereka menjadikan efisiensi sebagai salah satu Isu. aspirasi yang mereka sampaikan 13 tuntutan. Mhm. Itu karena adanya alokasi-alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk program-program utama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Mmm. Beberapa orang ada yang melihat bahwa ini adalah bentuk sebagai refocusing anggaran Mmm. kepada hal-hal yang lebih prioritas, tapi ada juga yang bilang karena ini ada beban fiskal dari masa Presiden Jokowi yang mengharuskan Presiden Prabowo ini sepertinya bukan cuma sekedar refocusing tapi juga harus menunda banyak proyek yang ada. Bahkan kemarin di DPR sempat ada perbaikan jalan yang tinggal 63 kilometer atau bahkan ada yang 0 kilometer. Mmm. Nah, kira-kira menurut Mbak Uni sampai kapan nih efisiensi ini akan terus berlanjut? Karena kalau saya lihat dari banyaknya alokasi anggaran kayaknya nggak mungkin juga kita akan selamanya perbaikan jalan nol atau ada penerimaan dokter di Kementerian Kesehatan kalau saya nggak salah penerimaan murid kedokteran atau apa itu ditiadakan Pembangunan tahun rumah ini, sakit pembangunan juga, rumah sakit juga. Nah, ini kira-kira sampai kapan Mbak hal ini akan terjadi? Waduh, saya ngobrol sama ekonom-ekonom top, ya kan, Ya, bahkan dua minggu yang lalu, dapat brief dari lima ekonom yang pinter-pinter. ya, Mereka sendiri, profesor, doktor, nggak bisa memperkirakan sampai kapan. Karena jadi ini ada soal dampak dari global ya, ya, termasuk ekonomi, policy ekonomi dan bank sentral di Amerika Serikat yang sangat berpengaruh terhadap global. Bagaimana policy ekonomi Trump jilid 2 ya, itu pasti sangat berpengaruh dan dimonitor banget ya, ya. Jadi itu ada seperti itu. Tapi di dalam sendiri dari carry over dari policy-policy di pemerintahan sebelumnya membuat misalnya ya salah satunya kan yang sekarang jadi rame yang dicurigai ini yang membuat antara lain membuat sebetulnya dibutuhkan uang lebih banyak, tidak ya, hanya sekedar untuk makan bergizi gratis, ya, tapi adalah utang luar negeri yang jatuh tempo yang harus dibayar yang ya, cukup besar ya. ya, Tetapi kan memang setiap pemerintahan itu punya prioritasnya sendiri. hmm, Jokowi prioritasnya bangun infrastruktur. hmm, Jadi digeber tuh semua infrastruktur ya to the ya, point sampai ada BUMN yang akhirnya kolaps juga gitu ya, ya. ya, Eh, tapi Pak Jokowi makan bergizi gratis, Pak transisi Prabowo, energi Pak Prabowo ya, makan bergizi, gratis, ya, kemudian ada, transisi energi ya, ya, kemudian food estate, ya, kemudian alutsista, untuk pertahanan tahanan ya, sehingga nggak di-cut apa segala iya, macam. Ya masing-masing biasa itu punya prioritas ya, iya, cuman memang gini, Danantara juga oh yang ya, disebut-sebut makanya ada juga alokasi dana yang akan dititipkan quote iya, unquote di Danantara iya, yang akan diluncurkan 24 Februari dari efisiensi anggaran. iya, Kalau pertanyaannya sampai kapan nggak tahu hmm, ya. It's very complicated iya, ya. Tapi yang kedua koreksi yang sudah dilakukan itu diharapkan ya itu tadi. Jadi nggak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat iya, ya. Contohnya, sebetulnya kalau dalam keadaan krisis gini, bahkan sejak di era Great Depression di Amerika Amerika ya, ya 1930-an, itu kemudian yang membantu creating employment, membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat, warga itu adalah proyek-proyek infrastruktur padat karya, oke, ya kan? iya, Nah sekarang kalau proyek infrastrukturnya itu kemudian dihentikan sama sekali atau dipangkas banyak, iya, sementara sekarang di kota kehidupan makin sulit, iya,
sehingga orang mungkin terpaksa atau dipaksa untuk kembali ke kampungnya, Ya. tapi di kampung juga tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali, termasuk apalagi yang padat karya, ya itu akan create problem. I see. Jadi tantangan besarnya itu kan adalah bagaimana kondisi sekarang tuh pemerintah create employment kan? Ya. Nah itu. Kedua investasi. Investasi juga nggak gampang, Ya. ya kan? Pertumbuhan ekonomi kita yang 5,1, 5,2, 5,3 itu kan 57-60% kontribusinya dari sektor konsumsi karena kita Ya. ada 278 juta Ya. yang harus digenjot investasi. Investasi kuncinya adalah kepastian hukum. Tapi sinyal yang dimunculkan belakangan ini termasuk upaya DPR tadi sempat ingin menggagalkan putusan MK itu kan menunjukkan tidak ada kepastian hukum. Oke. Ya. Hukum itu bukan panglima, yang itu pasti berpengaruh terhadap minat dari Ya. investor untuk invest di Indonesia. Nah, Ya. ini challenge yang besar loh buat Pemerintah ya. buat pemerintah Ya. ya. Kalau mau dibangga-banggain ya kita pertumbuhannya 5%, tapi kemudian pemerintah klaimnya kan adalah tapi kita kan lumayan dibandingkan negara lain yang Ya. lebih kecil apa segala macam ya, tapi ya nggak cukup. Ya. Karena pertumbuhan itu kan pertumbuhan makin besar itu creating employment, Ya. lapangan pekerjaan. Ya. Nah, sekarang apa yang diandalkan dengan Ya. efisiensi anggaran segala macam, gimana caranya Ya. creating? Nah, tapi untungnya karena protes. Nah, makanya kita tuh harus selalu protes. Ya. Akhirnya Presiden Prabowo kan bikin policy, Ya. selama 6 bulan dari yang di PHK, yang kena PHK selama 6 bulan akan mendapatkan 60% Oke. dari gaji sebelumnya. Ya. Itu kan terjadi karena kita protes, karena Oke. warga protes, makanya warga ini emang harus protes, Oke. harus speak up. Karena kalau enggak, kekuasaan paling atas itu mungkin enggak tahu dampaknya yang real terhadap warga dari kebijakan atau keputusan yang diambil itu seperti apa, Oke. ya kan? Ya. Nah, misalnya itu. Ya. Nah, sekarang yang lain adalah revenue. Ya. Revenue dari pajak kan, masa dari Ya. utang luar negeri lagi? Ya. Ya, sekarang kita ada Cortex. Ya. Katanya 1,3 triliun digadang-gadang digitalisasi pajak itu akan bisa menaikkan revenue. Ya. Tapi ternyata bermasalah besar. Betul. Ya. Sehingga kemudian diputuskan pengisian pajak pelaporan itu lewat yang manual, yang sebelumnya. Ya. Nah, ini yang harus juga diusut. Kenapa kok bisa proyek yang gede, Ya. Yang semahal itu. Ya. bermasalah? Ya. Jadi ada banyak hal yang membuat pertanyaannya Ahmad, Ya. kapan ini akan berakhir? Ya. Ya nggak ada yang bisa jawab. Oke. Tapi ada juga yang bilang bahwa efisiensi ini adalah karena selama ini anggaran yang masih hari ini dipakai sama pemerintah itu adalah anggarannya Pak Jokowi sebelumnya, di tahun sebelumnya. Ada yang bilang anggaran setelahnya mungkin setelah ada pembahasan di DPR sampai diketok di DPR, mungkin situasi akan lebih baik. Nah, menurut Mbak Uni gimana? Karena justru kalau dulu Pak Jokowi jadi presiden di tahun 2014, Ya. dia nggak bisa langsung mengeksekusi programnya karena dia masih di tahun 2014 APBN dia masih ikut APBN yang sebelumnya, diputuskan di pemerintahan sebelumnya. Ya. Nah, tetapi di Pak Prabowo ini itu mendapatkan privilege sebetulnya, ya, karena sebelumnya kan di era ketika Pak Jokowi masih jadi presiden, dia sudah memasukkan orang-orangnya ke beberapa posisi yang strategis, termasuk Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono yang notabene itu adalah keponakannya, ya, maksudnya orang dia lah, ya, udah masuk, kemudian ada tim namanya tim sinkronisasi yang sudah masuk. Tim sinkronisasi kan ini kan dari Gerindra, politisi-politisi Gerindra yang dari bulan-bulan sebelumnya sesudah pemilu Februari itu sudah masuk ke berbagai kementerian lembaga dan memastikan program utamanya Pak Prabowo itu masuk dalam anggaran. Kan kita baru RAPBN 2025 ini kan dibahasnya, diputuskannya di Agustus ketika 16 Agustus Presiden Jokowi menyampaikan RAPBN untuk 2025-2026. Jadi sebetulnya itu sudah diakomodir, ya, program-program unggulan
Presiden Prabowo itu sudah diakomodir sehingga Pak Prabowo sebenarnya begitu dilantik 2025 bisa langsung ngegas. Oke. Jadi ini beda situasinya dengan Zaman Pak ketika Jokowi periode awal. pertama, ya. Kebiasaannya di periode pertama presiden, tahun Ya. pertama dia belum bisa gerak nih. Oke. Karena dia masih harus tersandera dengan APBN yang sudah diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya. Oke. Prabowo tuh enggak, justru karena ya mungkin ini karena blessing in disguise atau apa. Ya. Jadi dia sebelumnya sudah memasukkan dan jadi makanya ini kan keberlanjutan. Oke. Jadi ada komitmen dari, nah ini dukungan dari Presiden Prabowo ya, Ya. karena kan yang jadi wapres sekarang juga anaknya, pasti dia nggak mau menyusahkan Ya. duet Prabowo sama anaknya Ya. dalam konteks memenuhi janji-janji kampanye kan. Ya. Jadi itu udah diakomodir tuh, udah Ya. masuk tuh, makanya kan misalnya Ibu Menteri Keuangan udah bilang waktu 71 di bulan Agustus sesudah penyampaian nota keuangan pengantar RAPBN kan, Ibu Menkyu waktu itu sudah bilang bahwa sudah ada alokasi untuk makan bergizi gratis 71 triliun misalnya. Ya. Nah jadi udah ada, uangnya tuh udah ada, nggak perlu harus menunggu RAPBN sesudahnya. Ya. Tapi ini memang gini, ginilah, misalnya gini, Presiden Prabowo di rapat kabinet bilang bahwa saya perlu 300 sekian triliun Ya. untuk program. Ya. Ya kan misalnya makanan bergizi, apa iya 300 triliun itu harus habis dalam 1 tahun? Maksudnya kan bisa Ya. dibebankan ke tahun berikutnya juga. Ya. Karena kan mungkin sekarang katanya akhir Februari 1 juta anak. Ya. Targetnya kan 82 juta siswa. Ya. Kan pemenuhan targetnya kan bertahap. Ya. Ya kan? Ya. Jadi nggak tahu apakah misalnya akhir tahun 2025 ini bisa mencakup 82 juta. Ya. Mungkin belum, ya bertahap. Artinya kan uangnya juga nggak perlu harus 300 triliun Ya. tahun ini Ya. gitu kan. Jadi ini bisa diberikan bertahap, itu satu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya, alat, barang apa segala macam, ya nggak harus dibeli, Ya. nggak harus semua barang itu dibeli. Ya. Bisa juga sewa kan? Ya. Kalau beli dibebankan di tahun 2025 semuanya cost-nya, Ya. sehingga memberatkan. Tapi kalau sewa enggak. Enggak. Mau Dibagi. mobil, apalah segala macam. Ya. Kalau memang diperlukan ya, ya itu kan bisa pakai mekanisme sewa, nggak Ya. semua harus dibeli misalnya. Ya. Nah hal-hal seperti itu, nah ini bukan kata saya ya, saya belajar dari ekonom-ekonom orang pintar yang saya temuin dalam minggu-minggu ini, itu Ya. pendapat mereka Oke. bahwa ya sebetulnya ada yang bisa dilakukan untuk membuat ini jangan sampai kemudian kayak misalnya ada kementerian lembaga katanya beredar, Ya. wah bekerja cuma 4 hari, Ya. ya 4 hari, jam 4 di kantor ya, Kantor jam 4 ini shutdown, mati ya, semua. dan itu menimbulkan masalah karena kalau kita disuruh kerja dari rumah nggak dikasih uang pulsa, ya berarti kan bebannya jatuhnya pribadi nih, Ya. ya Ya. kan? It's not fair. Tapi kemarin saya makan siang dengan beberapa teman Pemret, makan siang sama Ibu Menteri Pariwisata ya, Ibu Ya. Widi. Mereka tetap bekerja full di kantor selama 5 hari. Ya. Bahkan kata Bu Menteri, saya Sabtu Minggu juga tetap kerja ya. Saya ngelihat hari Minggu kemarin dia di gerakan wisata bersih, bersih di Kota Tua ya, bersihin Kota Tua. Jadi artinya Sabtu Minggu tetap ada kegiatan. Tapi kantor Menpar tetap buka, Ya. normal, jam kantor 5 hari, yang benar-benar dipangkas itu sampai 50% perjalanan dinas, Oke. ya kan? Kemudian ATK benar-benar ya hari gini juga ngapain juga ya. Ya. Terus kemudian seremoni apa segala macam itu dikurangi. Yang mereka lakukan adalah kolaboratif baik dengan kementerian lain maupun dengan pihak swasta. Jadi emang at the end of the day juga sangat bergantung kepada kreativitas dari pejabat-pejabat ini. Ya, berarti efisiensi di Kemenpar lebih on point ya Mbak daripada yang ramai-ramai di. Paling tidak itu klaim menterinya sehingga menunjukkan bahwa everything's okay. Kerjanya tetap 5 hari, nggak harus dimatiin AC dan segala macam. Cuman kalau misalnya jam 5 semuanya udah
pulang, tapi menterinya masih karena kerjaan masih harus ada di kantor, Ya, maka AC sama listrik di ruangan itu saja yang nyala. dinyala. Oke. Jadi nggak mau ada yang pakai sentral Ya, segala macam sehingga satu lantai nyala semua. harus nyala, padahal yang sedang bekerja hanya satu Ruangan, ruangan saja. ya. Nah itu kan hal-hal yang bisa Bisa. dilakukan gitu. Oke Mbak, tadi kita udah dengar ada warga yang protes, lalu mungkin ada juga orang-orang yang protes karena efisiensi, mulai dari mahasiswa sampai pegawai-pegawai di instansi pemerintahan. Tapi ada juga nih Mbak yang protes nih Mbak, yaitu adalah Bu Mega karena Hasto ditahan dan ingin menggeruduk KPK katanya. Gitu Ini ya. kemarin sempat ramai banget tuh Mbak kan, waktu itu pernyataan Bu Mega kan cukup keras tuh Mbak. Kalau Hasto ditahan, KPK akan saya geruduk, akan saya datangi, Kapolri juga akan saya datangi. Nah, sekarang Sekjen Hasto akhirnya ditahan Mbak. Bu Mega sudah mengeluarkan instruksi yang cukup keras saya kira ya, karena yang sebenarnya tadi kita bahas untuk Menunda kepala-kepala retreat. daerah tidak ikut ke sana, menunda. Bukan tidak ikut Menunda, ya, ya, menunda. Walaupun- kita belum tahu nih, nanti Iya, oke. mungkin ditambahin kali Iya, informasinya Oke, ya. jam 3. Nah, ini ada beberapa informasi tambahan juga nih. Ada satu bupati yang tetap jalan Ya. ke retret. Terus Mas Pram kebetulan adalah gubernur yang baru dilantik dari PDIP, tapi Mas Pram tinggal jalan ke Jogja juga, nggak di Nggak Jogja, jalan. nggak di Jogja. Sekarang lagi menyambangi rumah Bu Mega. Dan tadi bupati. Oh iya ya, saya dengar Mas Pram ada Saleh Basarah juga ya, Iya betul, bertemu ada. dengan Bu Mega ya. Betul, ada Pak Said Abdullah juga ke rumah Bu Mega. Nah, kira-kira Mbak, ke depannya nih Bu Mega akan melakukan apa setelah melakukan memberikan banyak instruksi kepada kadernya sampai kepala daerah ditunda ikut retret dan segala macamnya Mbak. Karena pernyataan Bu Mega kan cukup keras Mbak dalam membela Hasto. Apakah Bu Mega akan pasang badan untuk Sekjen Hasto, atau justru Bu Mega akan wait and see, karena seperti yang sebelumnya kita bicarakan sudah ada komunikasi antara Bu Mega dan Presiden Prabowo terkait hal ini Mbak. Ini jam 2.50 ya. Ya. Bima Arya kan menunggu sampai jam 3 ya. Betul. Jadi kita olor-olor aja nih ya. Siap. Sampai kira-kira sekitar 20 menitan lagi Siap. ya sambil kita monitor ya. Siap. Aku nggak bisa jadi cenayang dong Ahmad. Iya. Ya Ini kan? analisis dari actor behavior aja nih Mbak. Kan Mbak Uni dengan pengalaman panjang pasti. Iya, buktinya Bisa yang katanya menganalisis begitu Hasto jadi tersangka aja kan, emang Bu Mega emang ada yang menggeruduk ke KPK atau ke polisi. iya. Itu dulu statementnya kalau jadi tersangka kan. Iya. Ya tapi kan sampai sekarang nggak ada menggeruduk. Iya. Dan mungkin enggaknya karena ada deal-deal di balik layar itu tadi kan. Ya, oke. Nah seperti itu dia tadi, karena udah ada deal. Tapi mungkin menggeruduknya tidak menggeruduk secara langsung, tapi dengan cara seperti ini gitu loh. Akhirnya menunda perjalanan para kepala daerah, lalu Sekjen langsung dipegang sama Bu Mega. Ini kan sebuah statement kuat bahwa Bu Mega sepertinya tidak akan tinggal diam nih Mbak Uni dengan ditahannya Sekjen Hasto. Ingat nggak kita pernah bahas di sini ketika Bu Mega mengeluarkan edaran yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen Hasto, bahwa caleg PDIP yang di dapilnya itu gagal memenangkan Ganjar di dapilnya, ingat kan? Kita bahas di sini itu tidak akan dilantik. Ya ternyata nggak ada yang bisa seperti itu. Oke. Semuanya caleg yang menang ya dilantik aja. Nggak ada kan kasus yang muncul dari surat edaran itu emang ada. Kita bahas loh di sini. Kan itu salah satunya adalah kalau ada itu kan waktu itu Bu Mega ingin menyemangati karena waktu itu kan ada suara-suara bahwa nggak solid nih di PDIP untuk memenangkan Ganjar. Ya kan? Karena ya di PDIP sudah ada juga, sudah terbuka juga bahwa ada orang-orang yang lebih condong ke Jokowi. Yang kemudian jelas-jelas terbuka adalah Marwarar Sirait lah, ya kan? Nah, tapi banyak yang seperti itu. Nah, makanya Bu Mega kemudian mengeluarkan statement seperti itu ya, untuk mengingatkan kader PDIP, lo mesti kerja keras nih untuk memenangkan calon kita nih Ganjar. Kalau enggak berpotensi tidak dilantik. Kalau ternyata dia menang di dapil itu, tapi Ganjarnya
kira-kira kalah, Kalah. kira-kira Iya. apa namanya tafsirnya seperti itu. Iya. Kan nggak ada Iya. kayak gitu. Iya. Semuanya ya dilantik aja, nggak ada kasus. Kalau ada yang seperti itu pasti kita tahu, Iya, iya. ya. Pasti kita tahu karena Iya. politik kan nggak ada rahasia kan. Betul. Nah, kan nggak ada, ya kan? Iya. Nah, jadi berarti ini apakah Bu ya Mega jadi hanya ada kemungkinan juga, ya nggak tahu ya. Kalau kamu tanya ke saya ini termasuk orang yang ya udah kalau politisi berantem kita lihat, karena kalau polisi itu berantem biasanya mereka bongkar-membongkar, saling bongkar. Iya. Dan itu bagus buat media. Iya. Ya. Karena mereka saling membongkar. Iya. Saling membongkar apa yang mereka tahu karena mereka tuh saling megang rahasia satu sama lain, kelakuan satu sama lain. Sebelumnya Sekjen Hasto juga menyebut bahwa memegang banyak rahasia. Makanya yang katanya disimpan di Rusia lah apa. Apakah itu akan di-share apalagi sesudah dia ditahan? Ya kita tunggu. Kita seneng banget kalau itu semua rahasia-rahasia kelakuan politisi itu dibuka. Ya. Tapi most of the time itu cuman berhenti di hanya ngomong dan ancam-mengancam saja. Saya sih menunggu kalau misalnya Hasto katanya menyimpan video inilah, menyimpan video itulah, rekaman ini, rekaman itu. Silakan di-share. Kita seneng, kita menunggu, masyarakat menunggu. Media juga menunggu. Kalau beneran memang ada, ya. Jadi kamu tanya kalau saya bukan cenayang, saya nggak terlalu mengenal Ibu Mega. Saya hanya meliput dari jauh Bu Mega. Tetapi tadi salah satu contohnya yang bisa saya sampaikan adalah itu tadi bahwa surat yang kalau nggak salah 16 Desember atau apa tuh, yang apa namanya yang pernah disampaikan itu 16 Desember atau Januari whatever lah. Tapi surat itu kita bahas di sini. Saya ingat kita bahas di sini. Ya nyatanya kan nggak ada. Oke, Mbak Uni. Ya menarik juga ya melihat bagaimana konstelasi di internal PDIP dan dinamikanya seperti apa. Nah, ini kalau yang ini mungkin kita nggak perlu bertanya langsung dari Bu Mega. Nah, kalau Mbak Uni mungkin udah dengar nih mungkin selentingan dari sekitar politisi yang mungkin ada di PDIP atau orang-orang dekatnya nih. Kalau Mbak Uni kan ciri khasnya kalau di Total Politik ini selalu memberikan info A0. Nah, terkait konstelasi dan dinamika politik di Indonesia. Nah, Mbak, selepas Sekjen Hasto, kira-kira Mbak, kira-kira dari beberapa nama yang sudah beredar atau nama-nama mungkin bahkan ada yang belum beredar, siapa yang akan melanjutkan atau memiliki potensi besar untuk ditunjuk Bu Mega untuk menjadi Sekjen PDIP selanjutnya? Nggak tahu, so far. Kayaknya sampai Kongres mungkin akan tetap. Ya karena kan bisa aja nggak harus ada diganti sampai di Kongres. Tetapi ada yang in charge lah ya. Jadi so far karena kalau Mas Pram rasanya kok enggak ya, karena Mas Pram sibuk sekali. Jadi gubernur itu kan pekerjaan yang 24 jam ya. Bahkan mungkin lebih sibuk daripada jadi Seskap ya. Jadi ini kan harus orang yang dipercaya. Tapi Bu Mega bisa menunjukkan quote unquote moral support kepada Hasto dengan tidak menunjuk orang untuk menggantikan posisi itu. Itu adalah bentuk moral support. Bahwa di dalamnya ada orang yang memang ngerjain kerjaan sebagai sekjen, itu sangat mungkin. Tetapi keluar kalau Bu Mega ingin menunjukkan moral support kepada Hasto, ya dia nggak akan menunjuk pengganti. Dan so far kan katanya memang enggak ya. Dan saya rasa Bu Mega harus very very supportive ke Hasto karena ya Hasto juga pegang banyak rahasia Bu Mega mungkin dan elit-elit PDIP yang lain gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan sebetulnya Bu Mega juga tipe orang yang setia ya. Bu Mega itu juga mirip-mirip sama Prabowo sebetulnya. Tipe-tipe orang yang loyal gitu ya. Tipe-tipe orang yang loyal kepada siapa yang bekerja dekat dengan dia gitu ya. Jadi kalau saya dugaannya seperti itu. Kalau melihat track record Bu Mega selama ini. Berarti kemungkinan baru kita bisa dengar mungkin dalam waktu sebulan ke depan semakin mendekati Kongres mungkin nama-nama yang berpotensi besar menggantikan Sekjen Hasto baru akan terdengar mungkin gitu kayak kali Mbak Yuni ya. Dan terdengar suara-suara bahwa Kongres juga bisa menjadi pintu masuk yang berbahaya kan. Kalau ternyata orang-orang yang
yang menganggap bahwa udah Bu Mega udah saatnya untuk diganti apa segala macam ternyata menguat kan. Jadi saya Oke. rasa ini juga di dalam sedang menghitung semuanya untuk memastikan bahwa apakah Bu Mega tetap bisa mulus untuk Oke. menjadi. Dan kalau dalam sejarah perpolitikan kita dukungan dari presiden kekuasaan itu Ya. penting. Ya. Karena bagaimanapun kekuasaan itu punya segalanya, Ya. termasuk punya dana, Oke. ya kan? Kongres itu kongres partai politik tuh nggak ada yang murah, Ya. ya kan? Ya. Jadi sama seperti kemarin ketika di Golkar kan, Ya. ketika kemudian ternyata akhirnya diganti Erlangga Hartarto oleh Ya. Bahlil. Ya. Nah jadi mungkin itu menjadi salah satu hal kenapa Bu Mega harus tetap dalam menjaga hubungan yang baik dengan Presiden Prabowo, Ya. moodnya ya. Ya. Jadi statement-statement kerasnya itu directly langsung ditujukan bukan kepada Presiden Prabowo. Ya. Karena semuanya juga tahu karena politik itu kan common secret, nggak ada yang rahasia. Ya. Bahwa yang bermusuhan itu bukan antara Bu Mega dengan Prabowo, Ya. gitu ya. Jadi Bu Mega mestinya kalau secara taktis, dan Mas Pram itu kan adalah masih orang yang terdekat ya. Ya, dengan Bu Mega. Orang yang dianggap tidak punya musuh, orang yang bisa berkomunikasi dengan semua kepentingan politik, Ya. bahkan kepentingan politik yang bermusuhan. Ya. Misalnya contohnya Bu Mega dengan Pak SBY, kemudian sekarang dalam posisi dengan Pak Prabowo meskipun tidak bermusuhan. Mas Pram pasti nggak akan menyarankan Bu Mega untuk mengambil posisi konfrontatif terhadap Oke. Presiden Prabowo. Oke. Karena banyak hal yang dimana Ibu Mega sebagai ketua partai politik itu pasti sangat akan membutuhkan Ya. support dari Presiden Prabowo, termasuk dalam Kongres nanti. Nah Ya. jadi makanya menarik sekali memang salah satu tuntutan yang mengemuka dari, kan gini, salah satu yang membuat mahasiswa turun ke jalan dan warga juga protes adalah dan menganggap bahwa Pak Jokowi itu masih mempengaruhi Presiden Prabowo adalah ketika Presiden Prabowo mengatakan hidup Jokowi kan, Ya. bukannya hidup rakyat Ya. di pidatonya. Ya. Itu kan benar-benar mengirimkan sinyal bahwa wah ini kayak duit tunggal nih. Ya. Ya, kayak duit tunggal, matahari kembar apa tadi, bukan matahari kembar tapi ini duit tunggal, benar-benar Oke. kayak Jadi satu gitu ya? kayak Dua jadi satu ya? dua jadi satu ya. Iya. Two in one ya. Ya. Ini yang mereka sangat khawatirkan kan, dan ya itu kemudian menjadi salah satu menyemangati mereka untuk ini nggak bisa kayak gini nih. Ya. Nah ini menurut saya mesti dihitung betul-betul oleh Presiden Prabowo. Oke. Ya. Tadi kamu kan sempat nanya di WhatsApp soal koalisi permanen ya. Iya, betul. Koalisi permanen. Nah, Sekarang ini baru gini. kita bahas nih habis ini. Mbak Uni udah langsung membelokkan dengan kayak gimana, Mbak? Iya, karena Menarik ini soalnya. kan koalisi permanen Ya. Presiden Prabowo sekarang didukung oleh 470 seat di DPR. Ya. Dia sudah koalisi permanen, Gerindra sudah announce bahwa Prabowo adalah capres di 2029 ya. Tapi Gerindra juga mesti hati-hati nih sama siapapun termasuk Presiden Jokowi ya. Oke. 2029 apakah benar Presiden Jokowi masih committed Ya. untuk mendukung Prabowo? Masih lama ini Iya, soalnya, betul. ya kan? Masih sangat dinamis lah Masih 5 sangat tahun. dinamis 5 tahun. Ya. Kemarin aja last minute tiba-tiba beneran Gibran jadi Iya. cawapres. Betul. Dan Presiden Jokowi mengambil risiko untuk menentang Iya. PDIP, ya Iya, kan? iya. Yang sudah berjasa banget sama dia gitu, mendukung dia sejak di wali kota di Solo ya. Iya. Artinya apakah di 2029 itu kan ada Prabowo didukung Gerindra, Iya. Gibran pasti bapaknya pengen, Iya. ada Agus Harimurti Yudhoyono, Iya. ya, ada mungkin masih Anies Baswedan, mungkin nggak tahu nanti didukung oleh siapa ya. Iya. Jadi sangat cair 2029. Jadi Gerindra nggak bisa kepedean juga Iya. untuk berpikir bahwa Jokowi itu masih akan mendukung
Pak Prabowo, Prabowo iya. untuk menjadi capres di Iya. 2029. Nah, Iya. yang hal-hal seperti ini kan musti dihitung juga. Iya. Musti dihitung juga sedemikian sehingga ya masyarakat sebetulnya terutama pendukung Pak Prabowo, termasuk yang nggak mendukung Pak Prabowo di pemilu, inginnya Iya. ya Pak Prabowo bersikap independen dan mandiri dalam mengambil keputusan tanpa Iya. dipengaruhi oleh Siapapun. siapapun termasuk Pak Jokowi, Iya. ya. Oke. Nah, ini yang ditunggu untuk dilihat oleh Iya. siapapun ya. Jadi koalisi permanen tuh gak ada lah namanya koalisi permanen berdasarkan kesepakatan. Iya. Gue dukung lo ngasih apa sama gua? Iya. Kan dalam politik seperti itu. Iya. Tapi itu menarik juga Mbak, koalisi permanen dibentuk ketika kayaknya Pak Prabowo tuh baru jadi presiden 3, 4, 5 bulan lah. 4 bulan. 4 bulan lah ya. Iya. Terus udah mau Orang biasanya kan udah 3 tahun, 4 tahun menjelang pemilu Betul. berikutnya kan. Betul. Nah, tapi udah buru-buru, bahkan udah ada pernyataan dari PSI akan fix mengusung Prabowo lagi di 2029. Lucu ya kalau ngeliat PSI. Ya. Jejak digitalnya menarik. Iya, menarik. Ya, Kepada itu. Prabowo. Ya, tidak. Partai anak muda yang ternyata jejak digitalnya kurang memberikan contoh kepada anak muda sih. Ya, tapi seenggaknya itu membuka mata anak muda kalau ya inilah politik, Mbak. Inilah politik. Iya kan, benar. betul. Kan kalau Mbak Oni Politik mengajarkan itu kan adalah kekuasaan betul. pada akhirnya. Kalau Ya. Mbak Oni kan sama mengajarkan ini tuh dinamis kayak Mbak Oni terakhir kali kesini sama nanti kesini lagi ceritanya ini kok udah beda lagi nih kita cerita ini kan. Ya kan tuh udah baik kayak gitu-gitulah. Tapi gini loh, ada yang harusnya beda cerita iya, tapi mestinya moral itu mesti sama lah. Iya. Tapi Iya. anyway, politik Iya. kan seringkali nggak ada soal itu ya. Iya, agree. Nah, kira-kira apa sih nih Mbak yang menyebabkan Pak Prabowo tuh buru-buru banget atau Gerindra buru-buru banget mengunci koalisi Kim Plus ini mau jadi koalisi permanen gitu. Padahal Pak Prabowo pun bahkan ngasih statement ya kalau nanti program saya nggak deliver ya jangan ngusung saya lagi. Itu kan tanda bahwa Pak Prabowo tuh ngasih statement kalau ya oke dia mau maju tapi ya kita lihat dulu nih ke depan gitu loh. Akan seperti apa masa kepemimpinan dia selama 5 tahun ke depan. Bagusnya sih saya nggak mengira-ngira ya. Kebetulan kan Pak Prabowo memang mau mengundang beberapa pemimpin redaksi untuk ketemu ya. Nah, boleh Mbak. Mendingan kita bahasnya sesudah itu. Nanti saya coba tanyain. Oke. Nanti kita undang lagi Mbak Oni minggu depan setelah makan siang dengan Pak Prabowo. Iya kan, daripada gue kayak mencoba untuk membaca Ya. membaca apa yang ada dalam pikirannya bisa Ya. karena kan bisa aja dari Pak Prabowo, bisa aja ada yang bisikin, bisa Ya. apa segala macam, idenya kan bisa datang dari mana aja ya. Ya. Tapi ya itu sih menurut saya valid question ya yang perlu langsung ditanyakan kepada Pak Prabowo sih. Iya, oke. Dan kira-kira nih Mbak Tapi dari itu tadi dalam konteks pertanyaan lo tentang koalisi permanen sih gue sih pengen ini ya hati-hati juga Gerindra sama Pak Prabowo, belum tentu juga 2029 siapapun termasuk Pak Jokowi akan tetap mendukung dia untuk jadi capres. Bisa aja tiba-tiba bergerak mendukung yang lain. Kan bisa aja. Ya kan? Oke. Nah, ini kan udah ada koalisi permanen Mbak. Sementara lalu ada lagi itu yang menyebut kata koalisi permanen itu siapa? Media atau mereka sendiri yang mengklaim? Kalau aku nggak salah itu yang nyebut itu, ini bisa tolong dicek juga ya. Koalisi permanen ini kalau nggak salah yang pertama kali nyebut itu Caimin Mbak, yang ngasih statement soal itu. Pak Prabowo menawarkan pembentukan koalisi permanen. Kalau aku nggak salah ya. Itu Caimin yang ngomong menceritakan pertemuan Pak Prabowo dengan ketum-ketum Kim Plus di Hambalang. Nah, pas di ini idenya Pak Prabowo katanya di sini ya. Nah, iya betul. Soal koalisi permanen itu. Nah, itu barulah kayaknya aku nggak lihat Pak Prabowo mengeluarkan statement sendiri, bahkan Gerindra pun mengeluarkan statementnya belakangan gitu loh setelah Caimin, PSI, lalu Nasdem juga bertanya ini koalisi permanen sampai kapan nih kira-kira gitu kan. Nah kalau Demokrat seperti biasa diplomatis sampai 2029 kita dukung penuh Pak Prabowo. Tapi ya gimana tuh Mbak Oni melihatnya? Ya Caimin aja koalisinya nggak permanen. Iya benar sih. cuma bertahan setahun kurang lebih ya. Padahal udah saya akan bersama di garis perubahan.
Nggak lama Ya beda. gini lah, kalau politisi ngomong kayak gitu kita anggap itu adalah benar pada saat diucapkan, Diucapkan, ya, ya kan. Jadi itu adalah sebuah kebenaran hanya pada saat itu diucapkan, diucapkan, ya. kayak gitu aja. Siapa tahu siang ngomong kayak gitu, sore dapat telepon kan Mbak, udah dapat ajakan, malam berubah, bisa juga seperti itu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir deh Mbak, ini kita udah bahas soal Kimplas, koalisi permanen, PDIP, yang pada akhirnya tadi kita udah ngobrol juga, sepertinya ini akan banyak mempengaruhi ya konstelasi dinamika politik selama 5 tahun ke depan dengan ditangkapnya Sekjen Hasto, lalu hubungan Pak Aduh Jokowi dan Pak kejauhan 5 tahun ke depan. Paling hari-hari ini dan minggu-minggu ini yang tadi kita bahas. Ya, Karena everything bisa berubah cepat gitu loh. oke, Ya kan? ya, Jadi susah sekarang memperkirakan kondisi politik atau ekonomi untuk bikin proyeksi. Mungkin paling lama proyeksi itu 1 tahun aja, oke, paling lama, nggak bisa 5 mhm, tahun, nggak bisa. mhm, Ya paling 1 tahun aja. oke, Karena mungkin dari sekarang sampai menuju ke 1 tahun sekarang 4 bulan. Kemudian 1 tahun itu kan berarti 8 bulan lagi. Everything can change. 4 bulan presiden melakukan reshuffle, ya, mengganti Mendikti, Mendikti Science and Teknologi, ya, ya dia paling gampang diganti. ya, Bukan hanya karena dia memang ada masalah dengan komunikasi, dengan ya, style management ya, internal yang sampai di demo sama ASN-nya. ya, Tapi yang kedua dia kan bukan dari partai politik. I see, Nah, menteri yang bukan dari partai politik itu lebih rawan untuk diganti, ya, ya kan? Masyarakat ada yang meminta supaya Bahlil diganti, tapi dia ya, ketua umum Partai Golkar, ya, partai nomor 2 terbesar di ya, parlemen. ya, Tentu Pak Prabowo berpikir bahwa ya saya perlu Golkar untuk mengamankan kebijakan-kebijakan, keputusan program-program saya termasuk ya, alokasi anggaran. Dia butuh Golkar di DPR, ya kan? ya, Dan mungkin dia masih tahu bahwa Bahlil posisinya sebagai ketua umum di Golkar masih lumayan kuat di ya, Golkar gitu ya. ya, Jadi ya mau teriak sampai kapanpun mungkin akan lebih sulit untuk mengganti sosok-sosok yang berasal dari partai politik, ya, ya. Tapi kan orang nggak menyangka bahwa begitu cepatnya melakukan reshuffle novel, ya, ya, melakukan reshuffle. Jadi sangat cair ya. ya, Mungkin akan ada reshuffle berikutnya, nggak lama lagi, ya ya, kan sudah ada nama-nama yang juga muncul di permukaan untuk yang layaknya diganti karena tersangkut kasus hukum atau segala macam. ya, Jadi kita nggak bisa tuh memperkirakan mungkin 5 tahun yang akan datang atau oke, apa menurut saya ya. oke, oke. Kayaknya diskusi hari ini udah cukup Iya, panjang dan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga karena kayak Mbak Uni bilang tadi semuanya bisa berubah dengan cepat. Kayak yang kita omongin tadi malam untuk jadi materi hari ini pun berubah cepat di hari ini. Semuanya berubah dengan sangat cepat. iya Jadi, makanya kalau ke total politik itu saya nggak pernah persiapan. iya, Ya percuma juga persiapan apa segala macam ya. Tahu-tahu iya, begitu duduk di sini pertanyaannya beda. iya betul. Itu juga yang dirasakan oleh narasumber-narasumber lain. Jadi istilah ini anggaplah untuk bermain-main saja, untuk ngobrol-ngobrol santai aja. Mbak Uni, terima kasih banyak Sama-sama atas Ahmad. waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, khususnya di minggu depan ya, karena kita juga pengen tahu nih hasil obrolan-obrolan Mbak Uni dan Presiden Prabowo seperti apa nanti di hari esok bersama Pemret lain. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode podcast politik selanjutnya. Dadah.